Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung lagi ya adik-adik kelas 8 MTS Darul Falah. Nah, saya Hana Ozara di sini akan membagikan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia ini ada beberapa topik bahasan. Nah, topik dan bahasan yang pertama yaitu nutrisi, lalu struktur dan fungsi sistem pencernaan, gangguan pada sistem pencernaan, dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu nutrisi. Nutrisi ini terkandung dalam makanan dan minuman. Nah, nutrisi ini yang membuat kita bisa tumbuh mulai dari janin nih, sampai kita seperti sekarang. Nutrisi apa sih? Nutrisi itu substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, perbaikan sel tubuh juga. Nutrisi ini memberikan energi. Kebutuhan energi kita itu diukur dalam satuan kalori. Satuan kalori itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, 1 kilokalori di sini adalah 1000 dari kata kilo yang berarti 1000 yang setara dengan 4200 Joule. Joule ini juga salah satu satuan dari energi selain kalori. Nah, dalam masuknya energi ada beberapa keadaan. Yang pertama, keseimbangan energi. Nah, terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Nah, kalau misalnya tidak sama, di mana kalori yang masuk atau inputnya lebih besar daripada kalori yang keluar melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot, itu keseimbangan energi positif. Nah, keseimbangan energi positif akan berdampak pada naiknya berat badan karena kelebihan kalori itu akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Lalu ada keseimbangan energi negatif. Keseimbangan energi negatif ini di mana aktivitas metabolisme dan otot itu lebih besar daripada inputnya, di mana kalori yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang diinput. Keseimbangan energi negatif ini menyebabkan turunnya berat badan. Apabila bukan keseimbangan energi positif atau negatif, hanya keseimbangan energi saja, ini tidak terjadi penambahan atau penurunan berat badan. Lalu nutrisi apa saja yang kita butuhkan? Di sini kita akan bahas 6 jenis nutrisi. Nah, yang pertama nutrisi organik, karbohidrat, lemak, dan protein. Kenapa disebut nutrisi organik? Karena mereka mengandung atom karbon dan mereka dalam pencernaan itu butuh diolah terlebih dahulu atau dipecah terlebih dahulu. Jadi tubuh tidak menyerapnya sebagai karbohidrat, lemak, atau protein, tapi karbohidrat, lemak, protein nanti akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Lalu nutrisi anorganik, itu mineral, vitamin, air. Kenapa dibilang anorganik? Karena mereka dapat langsung diserap oleh tubuh tanpa harus dipecah atau melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Mereka langsung dapat diserap sebagai air, sebagai vitamin, dan sebagai mineral. Oke, kita bahas yang pertama karbohidrat. Karbohidrat ini setiap molekulnya terdiri dari karbon, C, hidrogen, H, dan oksigen O. Nah, fungsinya yaitu sebagai sumber utama dan bahan bakar utama untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Karbohidrat ada 3 jenis, yaitu karbohidrat gula, pati, dan serat. Nah, karbohidrat gula termasuk karbohidrat sederhana, pati dan serat termasuk karbohidrat kompleks. Sederhana dan kompleks ini dikarenakan strukturnya kalau gula lebih sederhana dan dia mudah dipecah daripada pati dan serat. Nah, serat ini khusus serat itu tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan karena tidak terdapatnya enzim yang dapat mencerna saluran pencernaan tersebut. Nah, lalu
nanti serat ini akan dikeluarkan sebagai feses. Jadi dia bukan sumber energi. Contoh makanannya yaitu di sini gula ada buah-buahan, madu, susu, pati ada biji-bijian, serat ada roti gandum, sereal dari gandum, sayur-sayuran juga buah-buahan ya. Lalu lemak ini merupakan unit penyimpanan. Di tubuh itu akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, molekul yang lebih kecilnya itu asam lemak dan gliserol. Fungsi lemak itu menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram dan melarutkan vitamin A, D, E, K atau AD dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi dua, lemak jenuh dan lemak jenuh. Pada suhu kamar atau sekitar 20-25 derajat itu berbentuk padat, dan pada suhu kamar tak jenuh itu berbentuk cair. Contoh makanannya yang jenuh adalah di sini ada mentega, ada keju, ada daging sapi atau daging babi juga, sosis, keripik olahan ya, dan mayones. Nah, sedangkan yang tak jenuh itu buah zaitun, alpukat, kacang kenari, ikan salmon, dan biji-bijian. Lalu yang ketiga protein. Protein ini merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Jadi protein itu adalah kumpulan asam amino. Asam amino itu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Fungsinya yaitu sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Lalu membuat enzim dan hormon serta membentuk antibodi sistem kekebalan tubuh. Protein dibagi menjadi dua, hewani dan nabati. Hewani contohnya dari makanan sejenis ikan, lalu ada daging, telur, dan keju. Sedangkan nabati itu dari tumbuhan. Ada kacang dari kacang-kacangan. Di sini ada kacang kedelai dan kacang kulit. Nah, ada uji reagen. Uji reagen ini untuk apa? Untuk mengetahui sebagai indikator apakah bahan makanan tersebut mengandung suatu nutrisi tertentu. Nah, yang pertama reagen Benedict. Dia untuk menguji gula. Apakah di suatu makanan itu terdapat gula? Apabila iya, Benedict yang tadinya berwarna biru jernih akan menjadi biru kehijauan atau kuning atau merah mentah. Lalu ada reagen Lupul atau kalium iodida. Nah, ini dia untuk menguji nutrisi ada tidaknya amilo. Kalau ada, itu dia akan berubah dari oranye menjadi biru tua. Lalu reagen Biuret ini dia menguji protein. Nah, apabila terdapat protein, dia akan berubah dari biru agak tua seperti ini ya, menjadi merah muda sampai ungu. Selanjutnya vitamin. Vitamin ini untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin ada dua, ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air ada dua, B dan C, sedangkan yang dalam lemak ada 4, A, B, E, K, atau biasa disebut AD. Nah, dari vitamin A. Vitamin A ini untuk menjaga kesehatan kita, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Contoh-contoh vitamin A ada di gambar berikut ini. Misalnya wortel, pepaya, daging, ikan, telur, keju, ada kentang ya, juga, dan ini semua. Lalu vitamin B. Vitamin B ini untuk mengatur fungsi tubuh, membantu menghasilkan sel darah merah. Contohnya ada gandum, makanan laut, lalu daging, telur, produk susu, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Lalu vitamin C yang sudah sangat sering kita dengar, itu untuk membentuk kolagen. Kolagen ini akan berperan dalam penggantian sel-sel kulit yang mati.
terus membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Tentunya sudah sering kita dengar, contohnya buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam. Lalu vitamin D. Vitamin D ini untuk membantu tulang, ini membantu tubuh menyerap kalsium. Kan? Nah, contohnya adalah kuning telur, minyak, ikan, dan susu. Lalu vitamin E. Ini sebagai antioksidan. Dari namanya antioksidan. Oksidan itu oksidasi. Nah, oksidasi ini dapat menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu tidak baik untuk tubuh. Jadi, vitamin E ini sebagai penangkal radikal bebas dan membantu melindungi sel dari kerusakan bagi sel-sel darah merah. Contohnya ada minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Lalu terakhir vitamin K ini membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Nah, contoh makanannya ada alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Lalu nutrisi mineral. Nah, fungsinya sebagai proses membangun sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Pertama yaitu kalsium, sebagai bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Contohnya telur, sayuran hijau, dan kacang merah. Lalu fosfor. Fosfor ini membantu dalam konstruksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang dan gigi. Contohnya ada daging, gandum, dan keju. Lalu potasium atau kalium. Nah, ini mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Contohnya ada pisang, ada jeruk, ada kacang, ada kentang, ada daging. Lalu ada natrium, itu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Contohnya yaitu daging, keju, garam, wortel, dan juga ada susu. Besi, zat besi, bahan utama penyusun hemoglobin. Zat besi ini biasanya terdapat dalam daging merah, bayam, telur, dan kacang. Lalu iodium, ini sebagai salah satu hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Hormon tiroksin ini berperan dalam metabolisme itu sendiri. Contohnya adalah ikan laut dan garam beriodium. Lalu ada zinc, di mana dia dijaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, menjaga kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Contohnya ada di biji-bijian, kacang, dan gandum. Lalu air. Nah, isi air ini ternyata di tubuh makhluk hidup itu 60-80% itu adalah air. Tubuh ini bisa kehilangan air dari bernapas, berkeringat, buang air besar, dan buang air kecil. Fungsi air adalah sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh. Mengatur suhu tubuh ini apabila misalnya kita haus, kan tubuh kita terasa lebih hangat. Saat kita minum itu terasa lebih redup. Nah, lalu pelarut zat-zat gizi lain dan membantu proses pencernaan makanan. Lalu humas dan bantalan, media transportasi dan pengeluaran sistem metabolisme. Nah, ini akan berperan pada usus besar nantinya. Nah, sekarang kita masuk pada struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Jadi, makanan-makanan dan nutrisi tadi akan masuk ke dalam tubuh melalui 4 tahap. Apa aja? Yang pertama itu adalah ingesti. Dari katanya ing, itu memasukkan. Di sini memasukkan makanan ke dalam mulut, itu ingesti. Lalu dari ingesti akan ke digesti. Digesti ini adalah proses pencernaan. Jadi makanan-makanan itu
itu akan dicerna supaya nutrisinya dapat diserap oleh tubuh. Nah, ini terjadi di lambung dan di usus. Lalu yang ketiga itu penyerapan. Jadi makanan yang sudah dicerna sudah dapat diserap nutrisi-nutrisinya. Ini terjadi di usus. Lalu nutrisinya sudah diserap, pasti ada zat-zat sisa yang tidak dapat diserap atau tidak dibutuhkan tubuh, itu akan dikeluarkan. Ini melewati rektum dan anus. Pencernaan sendiri itu ada pencernaan mekanis dan ada pencernaan kimiawi. Mekanis ini itu tidak dengan bantuan bahan-bahan kimia tentunya. Sedangkan yang kimiawi tentu dari katanya dia melalui proses kimia. Mekanis ini terjadi di mulut dan lambung. Nah, ini contohnya saat makanan dikunyah, dicampur dan direbus oleh gigi. Sedangkan di lambung itu terjadi saat makanan itu diolah oleh lambung atau diaduk. Pencernaan kimiawi itu melalui reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, tadi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Organnya nih, sebelum mengetahui fungsinya, kita harus tahu dulu nih letak-letak organnya yang mana aja. Yang pertama yaitu mulut. Di mulut ada kelenjar lidah, gigi, lidah ya. Lalu ada kerongkongan atau esofagus, jadi bukan tenggorokan tapi kerongkongan. Lalu ke lambung, lalu ada usus halus, usus besar, rektum, anus. Di sini ada organ-organ penghasil enzim-enzim atau yang membantu pencernaan kimiawi. Pada hati yang hijau ini adalah kantung empedu, dan ini yang warna kuning di sini adalah pankreas. Nah, proses pencernaan itu urutannya dari mulut ke kerongkongan ya, bukan tenggorokan sekali lagi. Lalu ke lambung, dari lambung ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, lalu ke rektum dan anus. Yang pertama di mulut. Apa sih yang terjadi di mulut? Di mana di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Mekaniknya seperti tadi, makanan diremas oleh gigi. Nah, sedangkan pada pencernaan kimiawinya itu berperan enzim hialin atau amilase, di mana fungsinya memecah molekul itu menjadi molekul maltose. Nah, dari mulut ini akan masuk ke kerongkongan. Sebelum ke kerongkongan, dia akan melalui faring. Faring ini saluran yang memanjang dari bagian belakang mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Ini sampai sini. Di sini itu terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini adalah katup. Jadi saat kita menelan makanan, kita tidak akan bernafas. Bisa diperhatikan. Misalnya kalau kita lagi makan, saat kita menelan, itu kita tidak akan bernafas. Kenapa? Karena epiglotis ini menutup. Dia menutup supaya makanan itu tidak jatuh ke tenggorokan, tapi ke kerongkongan ini. Di kerongkongan sendiri itu terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu di mana saat otot-otot tenggorokan ini berkontraksi dan mengendur atau relaksasi. Lalu dari kerongkongan tadi masuk ke lambung. Nah, di lambung ini terdapat getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl. HCl ini bersifat asam. Dia menjaga pH dalam lambung supaya ber-pH sekitar 1-3. Nah, fungsinya pH-nya asam adalah apabila misalnya di makanan itu terdapat kuman, nah itu bisa dimatikan. Lalu terdapat enzim pepsin yang berfungsi untuk menghidrolisis protein menjadi pepton. Lalu ada enzim renin untuk mengendapkan protein kasein dalam susu. Makanan ini akan dicerna oleh lambung sekitar 2-4 jam. Lalu dia akan menjadi bubuk khusus atau namanya gimus. Nah, bubuk khusus inilah yang nantinya
akan masuk secara perlahan ke usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini adalah salah satu bagian dari usus halus. Itu dibantu oleh katup atau sphincter ini. Nah, kita masuk ke usus halus nih. Makanan tadi, kimus tadi masuk ke usus halus yang pertama ke duodenum. Ini saluran yang terhubung dengan paru, empedu, dan pankreas. Jadi, ini pankreas dan di sini ada paru, empedu. Di duodenum ini ada saluran yang terhubung di situ. Nanti fungsinya adalah pankreas dan empedu ini akan menghasilkan zat untuk pencernaan kimiawi. Dalam usus halus ini hanya terjadi pencernaan secara kimiawi tanpa pencernaan mekanik seperti pada lambung dan pada mulut tadi. Lalu dari duodenum setelah diproses dengan enzim-enzim pencernaan ini akan menuju jejunum. Ini dicerna lagi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap di ileum. Ileum ini penyerapan zat-zat makanan. Tadi kenapa ada saluran ke pankreas di duodenum? Di pankreas itu terdapat getah pankreas. Ini menghasilkan enzim lipase yang akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltose. Jadi pankreas juga menghasilkan enzim amilase, bukan hanya mulut saja ya. Lalu ada tripsinogen. Nah, tripsinogen ini enzim yang belum aktif. Nanti dia akan aktif menjadi tripsin yang dilakukan oleh enzim enterokinase. Nah, ini ada di usus halus. Nah, ini organ-organ, ini contohnya pankreas ini ada di sini. Ini ya. Nah, tadi kan pencernaan di usus halus itu hanya kimiawi. Apabila ada glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral, itu akan diserap oleh pili halus. Pili halus itu ini, nah pili ini jonjot-jonjot seperti ini yang ada di usus halus. Nah, ini isinya ya. Ada pili, epithel usus. Nah, di sini juga ada pembuluh getah bening. Nah, di sini ada kapiler darah. Pili ini gunanya buat apa? Itu memperluas permukaan usus halus sehingga penyerapan nutrisi itu lebih cepat. Tadi glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, mineral itu diserap oleh pili usus halus. Nah, kan tadi di sini akan ada kapiler darah. Akan dibawa oleh darah menuju hati. Jadi nutrisinya ada yang dibawa oleh darah menuju ke hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan ada juga glukosa dalam hati yang disimpan dalam bentuk glukogen. Terus ada juga asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, diserap oleh pili, yang diserap oleh pili itu dia dibawa oleh pembuluh getah bening selain dibawa oleh kapiler darah tadi. Nah, tapi pembuluh yang dibawa oleh pembuluh getah bening itu terlihat hanya asam lemak, gliserol, vitamin yang larut dalam lemak. Nah, dia berkaitan dengan lemak ya. Nah, ini kemudian disimpan ke dalam hati dalam jaringan lemak. Jadi sama-sama dibawa ke hati ya, untuk disimpan. Lalu usus besar. Dalam usus besar ini makanan-makanan yang dibawa ke sini itu adalah sisa-sisa, entah itu yang tidak bisa dicerna atau mungkin yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsinya yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Saat sisa makanan yang ada dalam usus besar ini kelebihan air, dinding usus besar ini akan menyerap air itu. Nah, sebaliknya, kalau misalnya sisa makanan yang kekurangan air, dinding usus besar ini akan memberikan air pada sisa makanan itu untuk lancarnya proses pencernaan tadi. Nah, pada dinding usus besar ini juga terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu pembusukan makanan dan pembentukan vitamin K dan B12. Nah, berhubungan dengan bakteri, tadi kan kita membahas serat ya. Serat itu tidak bisa dicerna oleh tubuh,
tidak bisa dicerna oleh tubuh, dia akan serat ini ke usus besar. Usus besar ini, di usus besar ini serat ternyata itu adalah bahan makanan untuk si bakteri ini. Jadi serat itu tetap berguna ya. Lalu di sini ada usus buntu. Nah, di usus buntu ini ada umbai cacing kayak gini. Itu ternyata sekecil ini itu tetap berperan, dimana perannya itu adalah dalam imunitas atau bala tubuh. Lalu untuk menjalankan organ utama tadi itu ada organ tambahan yang akan menghasilkan enzim-enzim. Organ tambahan itu berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini akan membantu mencerna makanan. Tadi seperti pankreas yang menghasilkan enzim-enzim dan trypsinogen. Lalu kita melihat di sini ada 3 organ pencernaan tambahan. Tadi kita sudah sempat melihat ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, kita bahas yang pertama hati. Hati berperan dalam sistem detoksifikasi. Jadi misalnya dalam darah kita itu terdapat zat yang bersifat racun, itu oleh hati akan dinetralisasi sehingga tidak berbahaya untuk tubuh. Lalu memindahkan zat besi dan vitamin A dan B12 dari darah dan menyimpannya. Nah, hati itu memang organ penyimpanan ya, dia banyak menyimpan. Lalu menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Tadi kan glukosa itu dibawa ke hati dan disimpan dalam bentuk glikogen. Apabila kita itu kekurangan glukosa, hati ini akan mengubah glukosa yang akan mengubah glukogen yang ada dalam hati menjadi glukosa sehingga kadar glukosa dalam darah itu seimbang. Lalu mengatur kadar kolesterol dalam darah dan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam folik, gula empedu, lecitin, ginelin, dan getah itu namanya getah empedu. Jadi meskipun namanya getah empedu, dia dihasilkan oleh hati, bukan oleh empedu. Ini organ hati. Nah, getah empedu itu akan dibawa ke kantung empedu. Kantung empedu ini menyimpan getah empedu tadi yang dihasilkan oleh hati. Nah, warnanya itu kuning kehijauan karena pigmen bilirubin. Pigmen bilirubin ini terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam metabolisme lemak. Getah. Selain getah empedu, di sini ada pankreas. Dia juga ada getah pankreas. Dia mengandung sodium bikarbonat atau NaCO2. Ini NaCO3 ya. Lalu organ tambahan yang selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas ini mengandung getah pankreas. Di dalamnya terkandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan seperti lipase dan amilase tadi yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, pankreas ini menghasilkan hormon insulin juga. Nah, hormon insulin ini untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen. Ini sebagai cadangan energi. Selain hormon insulin, dia juga menghasilkan hormon glukagon. Hormon glukagon ini penyeimbang insulin. Kalau insulin glukosa menjadi glikogen, kalau hormon glukagon itu memberi tanda pada hati dan otot untuk memecah glikogen menjadi glukosa. Diberi tanda itu saat kadar glukosa dalam darah kita itu rendah, sehingga kadar glukosa tetap seimbang. Yang terakhir, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Lambung adalah kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Manakah yang menunjukkan kesesuaian antara enzim dan peranannya dari kelenjar tersebut? Nah, dari pilihan ini, menurut adik-adik yang mana? Bisa di pause dulu dan nanti dikoreksi. Jawabannya adalah B. Pepsin mengubah protein menjadi keton. Kita bahas dari yang A. Yang A itu adalah lipase. Lipase itu mencerna lemak, menjadi asam lemak, dan gliserol. Erepsin itu
juga keton di asam amino. Sedangkan steapsin ini adalah lipase itu sendiri. Ini kata lain dari lipase. Lalu contoh soal yang kedua, protein dicerna secara kimiawi menjadi asam amino pada bla 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 oleh enzim. Nah, dari pilihan jawaban ini di stop dulu, adik-adik bisa pilih. Nah, sudah. Jadi jawabannya adalah yang C, usus halus. Itu enzimnya adalah tripsin. Jadi tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Menurut itu benar, ada enzim sialin, tapi dia berubah amilo. Jadi lalu ini lambung itu bukan lipase ya. Lipase itu ada di usus halus. Lalu usus besar. Ini juga enzimnya. Lalu contoh soal ketiga, kelenjar yang menghasilkan getah yang mengandung NaCO3 serta enzim lipase, amilase, dan tripsinogen adalah jawabannya setuju saja. Nah, ini baru dibahas ya tadi yang terakhir yaitu pankreas. Ini adalah pankreas itu sendiri. Ya. Jadi di pankreas itu menghasilkan enzim lipase dan amilase dan tripsinogen. Tripsinogen ini tadi adalah enzim non-aktif. Nanti akan diaktifkan di usus halus menjadi tripsin. Oke, sekian contoh soalnya. Berikut ada latihan soal yang bisa ada berikan. Apabila kakak ada salah-salah kata, maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ikut latihan soal.